Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sudut sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Randy. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Keluarganya bukanlah keluarga yang kaya atau berpengaruh, justru sebaliknya, mereka hidup sederhana, bahkan kadang harus bertahan dengan seadanya. Ayahnya bekerja sebagai tukang ojek, berkeliling dari pagi sampai malam demi mencari nafkah. Ibunya, wanita yang kuat, mengurus rumah dan sesekali berjualan kue keliling di lingkungan sekitar. Randy tumbuh dengan melihat langsung betapa kerasnya perjuangan orang tuanya. Ia tahu betul, hidup ini penuh dengan tantangan, dan keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Dari kecil, ia selalu punya satu mimpi besar di hati, menjadi pengusaha sukses, membawa keluarga keluar dari keterbatasan hidup yang selama ini mereka alami. Setelah lulus SMA, Randy harus membuat keputusan berat. Ia tak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya, sementara ia tahu dunia pendidikan adalah jalan yang sulit dilewati. Namun, keinginannya untuk merubah nasib tak pernah surut. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan, membantu tetangga, hingga menjadi tukang ojek seperti ayahnya. Di sela-sela kesibukan itu, ia rajin membaca buku-buku tentang bisnis yang dipinjam dari perpustakaan umum dan menonton video tutorial di ponsel bekasnya. Mulailah Randy merintis usaha pertamanya dengan modal kecil, berjualan pulsa di warung tetangga. Awalnya, keuntungan yang didapat sangat kecil, tapi bagi Randy itu adalah langkah awal yang penting. Dari situ, ia belajar mengatur uang, memahami kebutuhan pasar, dan pentingnya pelayanan pelanggan yang baik. Namun, rasa ingin lebih besar terus menggelora di dada Randy. Ia ingin membuka usaha sendiri, yang bisa memberikan penghasilan lebih besar dan membangun sesuatu yang berarti. Ia mencoba membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual makanan sederhana hasil racikannya sendiri. Tantangan datang begitu cepat. Persaingan warung makan di daerah itu sangat ketat. Banyak pelanggan yang memilih tempat lain karena harga, rasa, atau kenyamanan. Modal yang sedikit membuatnya sulit membeli bahan baku berkualitas dan mempromosikan usahanya. Beberapa kali Randy mengalami kerugian, bahkan hampir gulung tikar. Ada malam-malam panjang ketika Randy duduk termenung di warungnya yang sepi. Ia sempat merasa putus asa. Apakah aku harus menyerah saja? Pikirnya. Namun, ia teringat wajah lelah ayahnya yang pulang membawa hasil seadanya dan ibu yang tetap tersenyum meski hidup penuh perjuangan. Itu menjadi semangat baru baginya. Randy mulai mencoba cara baru. Ia belajar menggunakan media sosial, walau dengan ponsel jadulnya yang sering lemot. Ia foto makanan buatannya dengan seadanya, kemudian mempromosikannya lewat grup-grup WhatsApp dan Facebook lokal. Ia juga mulai mendengarkan kritik dari pelanggan dan memperbaiki resep serta pelayanan. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai dikenal. Pelanggan datang tidak hanya dari lingkungan sekitar tapi juga dari daerah lain. Keuntungan mulai bertambah, dan warung itu pelan-pelan membaik. Dari sini, Randy makin yakin bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Setelah beberapa tahun, Randy berani melangkah lebih jauh. Ia membuka usaha catering kecil-kecilan untuk kantor-kantor dan acara. Peluang di bidang catering dinilainya lebih stabil karena pelanggan yang memesan biasanya rutin dan dalam jumlah besar. Usaha catering bukan tanpa hambatan. Ia harus bangun pagi, mengawasi proses memasak, memastikan semua pesanan tepat waktu dan sesuai kualitas. Tidak sedikit stres dan kelelahan yang ia alami, bahkan harus mengorbankan waktu bersama keluarga dan teman. Namun, hasil kerja keras itu mulai terlihat.
usaha catering Randy mendapat banyak pujian dan bisnisnya berkembang. Ia mampu menyewa tempat yang lebih besar, membeli peralatan masak yang lebih modern, dan mempekerjakan beberapa karyawan. Randy juga mulai belajar mengatur keuangan usaha dan mengelola tim. Meski begitu, perjalanan Randy belum usai. Dunia usaha di Indonesia penuh tantangan. Ia harus menghadapi birokrasi yang rumit ketika mengurus izin usaha, menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan persaingan yang semakin ketat. Namun, semua itu tidak menyurutkan semangatnya. Randy percaya, kesuksesan tidak datang dari keberuntungan semata, tapi dari kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Ia pun terus berusaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya, serta mengembangkan usahanya agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Usaha catering yang dulu hanya bermula dari dapur kecil dan peralatan seadanya, kini telah tumbuh menjadi sebuah bisnis yang dikenal banyak orang. Randy berdiri di depan ruang produksi yang lebih besar, dikelilingi oleh karyawan-karyawan yang sibuk menyiapkan pesanan untuk klien-klien korporatnya. Tapi di balik semua itu, Randy tahu perjuangan sesungguhnya belum selesai. Malah, babak baru-baru saja dimulai. Hari-hari Randy kini dipenuhi dengan tantangan yang berbeda. Tidak lagi hanya soal memasak dan melayani pelanggan satu persatu, melainkan bagaimana mengelola operasional bisnis yang makin besar. Ia harus memikirkan strategi agar usahanya tidak kalah dengan perusahaan catering besar yang sudah lama eksis di kota besar. Dia harus belajar mengelola keuangan dengan lebih cermat, menghadapi aturan pemerintah yang sering berubah, dan menangani persaingan yang kadang terasa tidak sehat. Momen yang paling sulit adalah saat Randy harus menghadapi birokrasi yang rumit demi mendapatkan izin usaha yang diperlukan. Proses yang panjang dan birokrasi yang berbelit membuatnya merasa frustrasi. Kadang saya merasa usaha ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen daripada berjualan, pikirnya. Namun, tekad Randy tetap kuat. Ia mulai membangun jaringan, bergaul dengan sesama pengusaha, dan mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Ia sadar, untuk bisa bertahan dan berkembang, bukan hanya kerja keras yang diperlukan, tapi juga pengetahuan dan koneksi yang luas. Di sisi lain, menjadi bos berarti Randy harus belajar memimpin banyak orang. Ia menemukan bahwa mengelola karyawan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada hari-hari ketika ia menghadapi konflik internal, disiplin kerja yang buruk, dan semangat yang menurun. Randy belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ia mulai membuka ruang komunikasi, mengadakan pertemuan rutin, dan memberi pelatihan agar karyawan tidak hanya bekerja asal-asalan, tapi juga merasa dihargai dan termotivasi. Ia percaya, karyawan yang bahagia dan termotivasi adalah kunci sukses bisnisnya. Oleh karena itu, ia tak segan memberi insentif dan kesempatan bagi karyawan yang berprestasi untuk naik jabatan. Randy ingin usahanya bukan sekadar tempat kerja, tapi juga tempat untuk tumbuh dan berkembang bersama. Seiring waktu, Randy sadar bahwa di era digital ini, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia pun mulai mengadopsi teknologi sederhana, software pengelolaan pesanan, aplikasi keuangan, hingga pemasaran lewat media sosial. Awalnya sulit. Randy yang selama ini terbiasa bekerja manual harus belajar banyak hal baru. Tapi dengan semangat dan keuletan, ia perlahan menguasai teknologi yang bisa membantu usahanya menjadi lebih efisien dan menjangkau pasar lebih luas. Melalui media sosial, Randy mulai menarik perhatian perusahaan besar dan event-event skala nasional. Pesanan pun makin membanjir, membuat usahanya terus berkembang. Tak puas hanya di satu kota, Randy memutuskan membuka cabang di kota tetangga. Keputusan ini bukan tanpa risiko.
Ia harus membangun jaringan baru, menyesuaikan produk dengan selera lokal, serta menghadapi persaingan baru. Di kota baru, ia belajar banyak hal, bagaimana menyesuaikan strategi marketing, mengenal karakter pelanggan yang berbeda, dan mengelola tim di tempat yang jauh dari pusat. Semua usaha itu membuahkan hasil. Cabang baru mulai menghasilkan keuntungan dan nama Randy semakin dikenal sebagai pengusaha yang gigih dan jujur. Sukses yang diraih tidak membuat Randy lupa asal-usulnya. Ia merasa punya tanggung jawab lebih besar untuk membantu orang lain, terutama anak-anak muda di kampung halamannya yang punya mimpi tapi tidak punya akses atau modal. Randy mulai membuka program pelatihan kewirausahaan dan magang bagi pemuda di desanya. Ia ingin menularkan semangat dan pengalaman yang ia dapat selama ini, agar lebih banyak generasi muda yang berani bermimpi dan berusaha. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan sosial, memberikan donasi untuk pendidikan dan membantu korban bencana alam di sekitarnya. Baginya, keberhasilan adalah saat kita bisa berbagi dan mengangkat orang lain bersama kita. Kini, di balik kesibukannya mengelola bisnis yang terus bertumbuh, Randy sering merenung. Ia tahu perjalanan belum selesai dan masih banyak tantangan di depan. Tapi ia percaya, selama ada tekad dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Mimpi besarnya kini bukan hanya soal bisnis semata, tapi bagaimana usaha yang ia bangun bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat dan bangsa. Ia ingin jadi inspirasi, bukti nyata bahwa pengusaha Indonesia bisa bangkit dari keterbatasan dan membawa perubahan besar.